Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Blackpink menjadi girl band Korea Selatan pertama yang jadi penampil utama alias headliners dalam gelaran festival musik Coachella di Amerika Serikat. Blackpink akan tampil 2 kali di tahun ini pada Sabtu 15 April dan 22 April mendatang. Blackpink hadir dengan visualisasi dan efek panggung yang meriah seperti kembang api hingga hujan pita warna-warni. Tak lupa ada elemen Korea Selatan yang juga disematkan mulai dari baju anggota Blackpink, tarian kipas hingga background panggung. Ini adalah kali kedua Blackpink tampil di Coachella setelah sebelumnya mengisi panggung Sahara di Coachella 2019. Nah, penampilan Blackpink pekan lalu ini meramaikan media sosial di akhir pekan. Jadi Jennie, Jisoo, Lisa dan juga Rose dinilai kill the stage di Coachella 2023. Apalagi tahun ini, Saudara, Coachella membuka streaming gratis untuk mereka yang tidak berkesempatan datang melihat langsung Coachella di Amerika Serikat. Tercatat ada 250 juta penonton melihat penampilan Blackpink langsung. Bumbayah banget ya para Blink ini ya, sampai ada 250 juta yang menonton. Nah, mungkin ada dari Anda yang belum tahu apa sih sebenarnya Coachella. Jadi Saudara, Coachella festival musik ini lahir di tahun 99 beberapa bulan setelah tragedi gelaran musik Woodstock di Amerika. Tapi saat itu Coachella tidak sukses, bahkan penyelenggaranya akhirnya merugi. Besar kemungkinan ketika itu masyarakat masih trauma begitu dengan kejadian di Woodstock 99. Coachella akhirnya harus shutdown selama 1 tahun dan muncul lagi di tahun 2001. Di waktu itu akhirnya para penyelenggara memajukan bulannya yang tadinya di bulan Oktober menjadi bulan April. Salah satu tujuannya adalah agar musimnya lebih ramah untuk para penonton, tidak terlalu panas. Nah, Coachella sendiri ini dilahirkan oleh 2 orang yaitu Paul Tollett dan juga Rick Van Santen. Keduanya atau Paul Tollett dulu adalah seorang promotor musik asal Amerika Serikat sekaligus CEO perusahaan Golden Voice. Nah, ini adalah perusahaan produksi konser. Sementara rekannya yaitu Rick Van Santen adalah partner Paul di Golden Voice. Tapi Rick sudah meninggal dunia, Saudara, di tahun 2004 karena sakit. Sayang sekali jadi dia tidak bisa melihat kesuksesan Coachella yang ia lahirkan di tahun 99 waktu itu. Nah, pada tahun 2001 keduanya akhirnya memutuskan menjual Golden Voice ke salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang olahraga dan juga hiburan yaitu AEG atau Anschutz Entertainment Group. Keputusan menjual Golden Voice juga karena di tahun pertama penyelenggaraannya Coachella ini rugi, Saudara, hampir $850.000 atau kalau kita rupiahkan mencapai 12 miliar rupiah. Di 2021 atau di 2001 ini Coachella masih rugi sebenarnya, padahal harga tiketnya sudah dinaikkan. Mereka baru untung di tahun 2002 dengan harga tiket $74 per hari. Dan akhirnya sekarang kalau Anda lihat setelah 2002 berarti sekitar 13 tahun setelah 2002 di tahun 2015 yang kami dapatkan datanya berturut-turut 2015, 2016, 2017. Ini adalah total pendapatan dari Coachella selama 3 hari penyelenggaraannya. Kami tidak bisa mendapatkan data teranyarnya, Saudara, di tahun 2099 ataupun di 2019 dan juga 2022 berapa sebenarnya pendapatannya, tapi ini adalah data yang bisa kami dapatkan 3 tahun di 2015 sampai 2017 untuk pendapatannya. Secara stabil pendapatan selalu naik kalau Anda lihat dari tahun ke tahun. Rata-rata setidaknya minimal 10 juta dolar kenaikan di penyelenggaraan konser. Jadi kalau kita bisa perkirakan kira-kira tahun ini berapa pendapatannya, ya Anda bisa lihat kalau Anda hitung 6 tahun penyelenggaraan, kita hitung kasar dengan setahun sempat tidak ada berarti $50, mungkin hampir mendekati $200 juta. Money ya untuk penyelenggaraan Coachella. Nah, sejak tahun 2001 Saudara, Coachella ini selalu digelar, artisnya terus bertambah, penontonnya juga terus meningkat. Anda lihat ini adalah penyelenggaraan untuk pengunjungnya di tahun 99 ketika penyelenggaraan pertama hanya ada 25.000 pengunjung saja yang menonton Coachella. Lalu mereka
menambah lagi terus artisnya, lalu membuat gelarannya semakin meriah. Ada penambahan menjadi $125.000 pengunjung di 2017 dan tahun ini di 2023 diprediksi Coachella bisa menghadirkan 250.000 orang ke California, Amerika Serikat. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah festival musik, penyelenggaraan musik di sebuah negara. Nah, sebagai informasi di 2020 dan 2021, Coachella ini batal digelar karena pandemi COVID-19. Tapi kalau melihat sebelum-sebelumnya, Coachella ini selalu menghasilkan atau memberikan musisi yang berbeda, musiknya juga berbeda dan panggungnya ini ada 5 sampai 6. Bahkan penyelenggaranya ini tidak hanya menyelenggarakan atau menyuguhkan musik saja begitu, tapi mereka bisa nonton instalasi seni, lalu mereka bisa naik biang lala, lalu mereka bisa makan restoran-restoran terkenal juga di Coachella. Nah, kalau di tahun lalu ketika setelah mereka vakum pandemi di 2000 dan 2021, penyanyi asal Indonesia, Niki dan juga Rich Brian sempat mengisi panggung Coachella. Nah, ini jadi angkanya kalau melihat perkembangannya ya dari 99 kayaknya orang-orang hard to love Coachella sampai akhirnya di 2023 ready to love banget nih untuk nonton Coachella. Kira-kira nih penasaran gak sih kalau Anda pengen nonton langsung Coachella di Indio, California, berapa sih uang yang harus Anda siapkan? Banyak saudara, besar sekali. Jadi saya melihat di website resmi dari Coachella ada beberapa kategori yang dijual. Mereka juga menjual tambahan-tambahan seperti hotel ataupun tempat menginap. Kita lihat yang harga tiket dulu ya. Jadi ini untuk harga konsernya mereka membandrol $549 sampai $1.069 tergantung kelas yang akan Anda pilih dari festival sampai VIP. Ini adalah harga untuk 3 hari konser. Berarti kalau kita rupiahkan, uang yang harus Anda keluarkan adalah 8 juta sampai 15 juta rupiah hanya untuk konsernya saja saudara. Nah, Coachella juga menyediakan beberapa tambahan kalau Anda mau menginap begitu. Jadi ada beberapa opsi. Pertama, Anda bisa memilih camping. Nah, camping nih Anda mungkin mau on the ground begitu ya bersama dengan teman-teman ataupun going solo begitu. Harga tiketnya untuk camping adalah $149 sampai $375. Artinya kalau dirupiahin 2,2 juta sampai 5,5 juta rupiah. Atau mau nyaman lagi Anda bisa menginap di safari dengan aneka flower di sana. Semacam kalau di Indonesia mungkin kayak glamping tapi luar biasa glamour gitu. Karena harganya saudara $9.000 sampai $15.000. Itu kalau dirupiahkan berarti Anda harus merogoh kocek 133 juta rupiah sampai 223 juta rupiah. Wow, besar. Ini memang dikhususkan buat mereka yang mau patungan rame-rame sama temennya untuk nginep di satu tempat. Tapi harus patungan sama berapa orang ya kira-kira ya kalau harganya ratusan juta gini. Nah, ada juga pilihan yaitu hotel. Hotel mulainya dari $3.000 atau $2.999. Itu kalau kita rupiahkan 44 juta rupiah, tetap mahal sebenarnya. Tadi saya juga sempat ngecek website kalau mau booking hotel di sekitar area penyelenggaraan Coachella di Indio, California. Untuk minggu ini saja di weekend nanti di tanggal 20 sampai 23 April untuk penyelenggaraan pekan kedua Coachella, hotelnya sudah sold out gitu. Tapi kalau Anda waktu normal sebenarnya harga nonton ataupun harga menginap hotelnya nggak terlalu mahal, sekitar 3 juta rupiah atau sampai 10 juta rupiah masih ada. Saya bilang murah karena kalau dibandingin dengan yang ini harganya luar biasa mahal gitu ya. Jadi uang yang harus Anda siapkan tentu banyak dan besar. Kalau Anda penasaran mau menonton Coachella, jangan lupa nabung. You never know, suatu saat bisa nonton dan jadi the happiest girl karena menonton Coachella langsung di California, Amerika Serikat.